Kebijakan Indonesia bikin Uni Eropa semakin terpuruk. Nasib Uni Eropa ada di tangan Indonesia. UE kini diterpa kelangkaan pekerja yang mengakibatkan 200 perusahaan tutup. Tak berjalan, konduktor terpaksa mengabaikan pesanan dan penjualan produsen mengatakan negara Eropa kekurangan 1,2 juta pekerja. Sebanyak 500.000 untuk rekonstruksi, 12.000 untuk perhotelan, 15.000 untuk chip, 12.000 untuk sarung tangan medis. Meskipun optimis lebih besar dalam prospek dan peningkatan penjualan, beberapa perusahaan sangat terhampar dalam kemampuan mereka untuk memenuhi pesanan. Situasinya mengerikan dan sangat mirip dengan permainan sepak bola melawan 11 orang tetapi hanya diizinkan untuk memainkan 7 orang tambahannya. Perusahaan juga telah meminta izin 475.000 bekerja migran, namun Kementerian Sumber Daya Manusia Uni Eropa yang bertanggung jawab untuk menyetujui penerimaan pekerja yang hanya menyetujui 2.065 pekerja saja. Meskipun sudah mencabut larangan perekrutan pekerjaan asing di Februari karena COVID-19, pekerja migran masih minim. Disebut akibat lambatnya negosiasi dengan sejumlah negara. Asal pekerja migran termasuk Indonesia dan Bangladesh, terutama soal perlindungan pekerja Indonesia, hingga kini belum memberikan informasi soal negosiasi pekerja migran. Sementara Bangladesh sudah memberi pernyataan fokus utama kami adalah kesejahteraan dan hak pekerja kami. Begitulah kata Kementerian Kesejahteraan, Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri. Bangladesh Iman Ahmad juga memastikan mereka mendapatkan upah standar, mereka memiliki akomodasi yang layak, mereka menghabiskan biaya minimum untuk migrasi, dan mereka mendapatkan semua jaminan sosial lainnya. Pernyataan ini kemungkinan terkait liris dari AS soal kerja paksa di beberapa perusahaan UE dalam tahun terakhir, di mana negeri Paman Syam sebelumnya juga telah memberi sanksi 7 perusahaan. Sebenarnya belum ada riset resmi soal pengaruh kiamat pekerja migran ini ke ekonomi. Ada penurunan menjadi 50,1 pada Mei dari 51,6 pada bulan April. Menurut data SP Global, hampir tidak tersisa untuk ekspansi karena faktor ini. Kehilangan sebagian besar pekerja sejak Agustus 2020. Industri perkebunan yang menyumbang 5% ekonomi UE memberikan peringatan sebab akan ada 3 cerita tahun panen hilang tahun 2022 karena buah busuk tidak dipetik, yang berarti kerugian lebih dari 4 miliar anggota. Parlemen UE, Perdana Menteri Uni Eropa untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan sejumlah negara untuk menyelesaikan kekurangan pekerja di negara ini. Untuk mencabut penangguhan pengiriman pekerja, menurutnya sejumlah sektor sangat beruntung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi di UE. Perdana Menteri UE harus turun tangan secara pribadi menangani penanggulangan pengiriman pekerja asing dari Indonesia, baik untuk memperbaiki hubungan dengan Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi. Dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari CNBC Mail pada hari Sabtu, mantan Menteri Keuangan juga mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pasaran baru karena kekurangan tenaga kerja, apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini di mana inflasi serta dolar yang terus teradopsi. Belum pernah situasi seburuk ini sebelumnya karena kita kekurangan 1,2 juta pekerja industri perkebunan dan industri sarung tangan menghadapi kerugian 21 miliar dolar. Itu bisa mencapai puncak lebih jika sektor lain dimasukkan untuk ketua nasional. Perdana Menteri juga berhenti mendeklarasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia mengait gugatan di WTO.